Hari Minggu, 30 November 2025 pukul 1 siang WIB, Komisi Antar Umat, Kaum Majelis Daerah Madiun, diikuti oleh pendeta jemaat dan perwakilan pengurus kaum jemaat wilayah Rayon Selatan, Ponorogo, Trenceng, Pacitan, Donorojo. Rombongan ini mengadakan silaturahmi ke Pondok Pesantren Hudatul Muna, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Ponorogo. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Thoyib pada tahun 1932. Rombongan ini diterima oleh Gus Arif, salah satu pengasuhnya. Pemimpin Pondok Pesantren Hudatul Muna Ponorogo saat ini adalah Gus Arif Maftuhin yang sering disapa Gus Arif. Beliau adalah pengasuh pesantren yang meneruskan estafet kepemimpinan dari ayahandanya Kiai Haji Masduki Thoyib. Kunjungan kaum ini dalam rangka membangun dan memperluas jejaring kerjasama antar umat beragama dan keyakinan. Ada mentor 1, 2, dan 3. Jadi saya rumah saya untuk pondok mentor 1, santrinya luar biasa banyak sekali. Dan itu perempuan semua. Oh, dan Pak Agus, saya pun terus kali Pak Joni, waktu itu di bagian kaumnya Ponorogo. Kaum Belauran dan Sepindah Kak Anang. Nah, ini pengurus yang baru. Oh, Pengurus yang baru. Terus Pak Edi saking Trenceng. Namun kali lagi mau. Jadi hubungan kali Gus Durian Madiun niki nek kula secara pribadi pas berkenal niku rikala Bu Siti Nuria datang kunjungan ke Madiun. Sinta Nuria, tiga tahun yang lalu. Nah, itu ya akhirnya masuk membantu terus. Nek kula ya karena saya bidang kesehatan, dia mana nyiapne parogo kesehatan mulai sampai pasukan ICP, ICU, mini ICU, ambulan, dan ternyata ya, pengalaman indah bergabung oleh Gus Durian dan beliau kan sehari-hari kerja di rumah sakit Delopo. Asma kula Pak Edi Kriswanto, kula pengurus kaum GKJ Jemaat Madiun. Madiun itu Kula Banjarjo. oh banyak. Nggih, selae pabrik lan guru. Walar banget. Nggih. Kula anak buah Pak Masidi kok. Kacunge Pak Masidi temudi tamu kerja. Nggih, pangaken Gus kula Chandra saking Donorojo. Lah niki ngapunten. Rencange niki mboten wonten. Dados kala wau sanjang kali rencang kula sengkau niku delalane kok mlebet griya sakit. Nah, niki sakit lambung kali emah niku. Nah, lajeng mboten saged tumut ten mriki silaturahmi. Tapi nggih ngoten kula kali rencang Pacitan niki. Saya Yohanes bin Sudarmasto. Angan-angan saya tadi pengennya di rumahnya sebelah sana. Di awalnya kan di sana. Nanti tak bawa. Oh, panggah dilayani. Auranya kan kayaknya enak di sana. Ya, nah, kan di sini kan pengembangan. Iya. Selain dihadiri oleh kaum Madiun Rayon Selatan, juga dihadiri oleh Koordinator Gus Durian Madiun Hari Saputro dan Vilenski Walida Tanjung. Mas Viles. Asli Madiun. Alis organ dalam di Muslimat dan di Dharma Ayu. Dokter Mas Riza Majidu itu kan alumni sini. Nah, kalau ada apa-apa kan juga biasanya dipanggil ke sini. Dulu suruh buat klinik, tapi pulau sih ribet. Dalam kunjungan ini Gus Arif mengajak rombongan berkeliling lokasi pondok pesantren di mana pesantren ini memiliki 5 yayasan lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMK, bahkan akan membuka sekolah menengah penerbangan. Pendanaan pondok pesantren ini dihimpun dari usaha-usaha, donatur baik swasta maupun pemerintah, para wali murid, dan alumni pondok pesantren. Pondok pesantren ini juga pernah mendapatkan bantuan gedung praktikum, yaitu yang dipakai sebagai balai latihan kerja dari Kemenaker untuk mendukung anak didik sekolah maupun anak pondok.
Pesantren ini memiliki pondok putra dan putri yang terpisah, dan memiliki 3 masjid sebagai pendukung beribadah, namun hanya 1 masjid yang dipakai untuk ibadah Jumat. Sebuah puisi yang saya tulis, Fileski Walida Tanjung. Di beranda cahaya, di beranda cahaya ada yang memanggil nama-nama kita. Ia tahu bahwa hari ini manusia-manusia dengan kitab yang berbeda duduk di bawah atap yang sama, menyisipkan senyum di antara 2 bait doa yang selaras dan tak bertentangan. Di halaman pesantren, matahari turun lebih ramah dari hari sebelumnya. Ia ingin mendengar bisikan hati, mengeja ulang makna persaudaraan, dan langit membuka tirai tipisnya, menggantungkan seutas empati di antara atap rumah Tuhan yang berbeda coraknya. Kita berjalan pelan-pelan, membawa iman masing-masing sebagai lampu kecil, dan kulihat betapa cahaya itu justru menjadi lebih terang ketika kita saling mendekat, kita saling berjabat erat. Ada doa yang tumbuh tanpa suara di sela-sela air, doa yang tak mengenal denominasi, doa yang menjelma, burung-burung terbang rendah melewati kepala kita, mengumpulkan serpihan yang berbeda, lalu merajutnya menjadi spirit kemanusiaan. Di sini aku melihat persaudaraan tumbuh dari hal-hal sederhana, dari canda tawa, dari senyum keramahan, hangat dan terasa dunia untuk sesaat seperti sedang memeluk bahunya sendiri. Jika perbedaan adalah sungai, maka hari ini kita belajar bagaimana menjadikan tempat untuk berlayar, mengayuh dengan hati yang tak saling menepis, saling mengantarkan bahwa iman tak harus seragam untuk bisa merawat yang rapuh. Awalnya aku merasa kita adalah huruf-huruf yang terpisah di halaman kertas yang berbeda-beda, lalu tiba-tiba membentuk satu kalimat utuh tentang makna perdamaian. Dan mungkin perdamaian adalah sebuah himpunan dari persaudaraan, adalah kalimat yang sederhana, adalah keberanian untuk duduk saling mendekat, membuka telinga lebih dulu daripada mulut kita, serta yakin bahwa Tuhan ikut tersenyum pada 2 tangan yang berbeda namun saling berjabat erat di bawah cahayanya. Dan hari ini aku merasakan dunia baru sebagai tempat di mana sebuah perjumpaan kecil bisa mengubah cara kita untuk lebih mencintai kehidupan yang penuh perdamaian. Ponorogo, 30 November 2025. Terima kasih.
kunjungan ini, kaum M. de Madiun diwakili oleh Bapak Marsidi menyerahkan tali asih berupa bibit nangka sayur dengan tujuan selain penghijauan dan kelestarian alam juga bermanfaat sebagai bahan sayuran yang sehat bagi para santri.